Bisa dilihat sendiri pemirsa, begitu masuk ke daerah hutannya sini nih, feel-nya langsung beda banget sih. Seperti apa penelusuran tim konon katanya ketika memasuki hutan di area kawah Gunung Tangkuban Perahu? Benarkah bahwa di dalam hutan itu terdapat suara-suara misterius yang bahkan bisa didengar oleh tim konon katanya? Simak penelusuran lengkapnya hanya di segmen selanjutnya. Aura yang berbeda yang dirasakan kala memasuki area hutan membuat tim konon katanya semakin tergugah untuk menelisik fakta tentang apa sebenarnya yang ada di balik rimbunnya pepohonan. Oke. Di sini tiba-tiba kayak saya ngerasa harus lebih kayak was-was gitu sih. Karena juga konon ya, yang saya dengar tuh konon katanya pendaki yang di sini tuh sering kayak mendapati seorang perempuan gitu ya, yang gimana ya, dia kayak kehilangan selendangnya gitu pemirsa. Nah, dia kayak minta bantuan buat dicariin selendangnya, tapi tuh gimana ya, pas selendangnya ditemukan dan mau dikasih lagi tuh ke perempuan tadi, itu udah nggak ada sih perempuannya. Itu agak gimana gitu. Kawasan hutannya udah kayak hutan-hutan serem dalam film. Tapi, nah, ini kan kita udah menjauh ya, kalau dari kawah ya. Justru menurut saya bau belerang itu, pemirsa ya, bau belerang itu lebih nyengetan di sini loh. Astaga. Pemirsa dengar nggak barusan? Nggak tahu, saya parno kesuges dari cerita yang di sini. Saya kayak denger gimana ya, orang yang saya dengar sih tadi kayak laki. Saya dengar dari arah belakang kayak laki tuh, dia gimana ya, kayak mau berdendang, ibaratnya lagu ala Sunda gitu tuh. Saya nggak tahu itu, mungkin saya berlebihan atau imajinasi saya doang. Emang terdapat sih beberapa wisatawan, cuma kayaknya saya pikir ngapain juga gitu wisatawan tuh berdendang kayak gitu. Nih, bisa diturunin gak ya kira-kira? Sumpah pemirsa. Oh, tapi saya kayak ngedengar suara tuh dari arah situ sekarang. Tuh. Oh, burung nih itu. Burung tuh dari arah sana. Nah, itu sih di situ tuh saya kayak dengar suara kuk gitu pemirsa. Kayaknya sih udah nggak mungkin lagi ya daerah sini nih saya telusurin, karena makin ke bawah tuh makin terjal. Bisa dilihat tuh. Nah pemirsa, saya udah balik lagi nih ke arah kawah ya. Saya kira cukup ya saya eksplorasi Gunung Tangkuban Perahu. Kita udah lihat bentukan gunung-gunungnya tadi di sebelah sana, terus dan hutan yang emang gimana gitu kesannya.
yang konon juga banyak mitos-mitos. Ya, terdapat seorang perempuan. Yang pasti ini tempat ini sih sesuai banget sama legendanya. Oke, pemirsa, saya kira sekian eksplorasi saya di Gunung Tangkuban Perahu. Tonton terus Konon Katanya hanya di Global TV. Jalanan terjal menanjak menjadi latar dari perjalanan tim Konon Katanya untuk mencapai area kawah Gunung Tangkuban Perahu. Rasa lelah jelas dirasakan oleh tim yang menapaki tanjakan curam satu demi satu anak tangga. Hingga beberapa waktu pasca perjalanan dimulai, akhirnya tim Konon Katanya berhasil menjejakkan kaki di bagian atas kawah di mana kota Bandung terlihat begitu nampak dengan jelas, pemirsa. Meski pemandangan yang didapat dari bagian atas kawah amatlah menakjubkan, namun tetap saja bau zat sulfur atau belerang yang merangsek dari bagian dalam kawah begitu terasa menusuk ke dalam hidung. Ternyata bukan pemandangan kawah yang membuat tim Konon Katanya merasa tergelitik untuk menyelam jauh ke dalam, melainkan bagian hutan yang terdapat di lereng tebing tepat di bibir kawah. Bagaimana tidak, pemirsa? Konon berbagai macam kisah di luar nalar wajar manusia datang dari hutan yang dari luar tampak rimbun tersebut. Dan ketika memasuki ke bagian dalam, seketika ada hal berbeda yang dirasakan oleh tim Konon Katanya. Temperatur udara yang mendadak berubah, perasaan was-was yang menghinggapi benak tim secara tiba-tiba, sampai dengan suara-suara aneh yang entah datang dari mana, membuat tim Konon Katanya yang coba untuk mengeksplorasi bagian dalam hutan menjadi lebih waspada, pemirsa. Di dalam area hutan dan gelap, ditemukan banyak peringatan yang melarang para pengunjung untuk tidak merangsek lebih ke dalam. Peringatan-peringatan itu dipasang tepat di titik di mana kabar seorang perempuan yang mencari selendang kerap digambarkan. Entah atas alasan apa larangan-larangan untuk memasuki kawasan tersebut dipasang. Yang pasti, pemirsa, kondisi tebing yang curam di tepian hutan memang tidak memungkinkan untuk melanjutkan penelusuran. Dengan kondisi yang seperti itu, tim Konon Katanya yang sejatinya masih diliputi berjuta rasa penasaran memutuskan untuk menyudahi penelusuran dan kembali keluar hutan. Menurut deskripsi yang banyak ditemukan media online, Gunung Tangkuban Perahu terbentuk sekitar 90.000 tahun yang lalu. Jika dibandingkan dengan gunung yang ada di dekatnya, yakni Gunung Burangrang, Gunung Tangkuban Perahu jauh lebih muda. Berbagai penuturan di ranah internet memang masih berkutat soal sejarah terbentuknya Gunung Tangkuban Perahu dari perspektif ilmu pengetahuan. Namun, yang juga tak kalah menariknya, pemirsa, ialah babak sejarah Tangkuban Perahu dari perspektif legenda. Diceritakan bahwa proses terjadinya Gunung Tangkuban Perahu melibatkan peran dewa-dewi dari kayangan yang tengah menjalani hukuman di dunia. Sosok seekor babi hutan dan seekor anjing bernama Wayung Hyang dan juga Tumang konon merupakan jelmaan dari dewa yang diturunkan ke bumi. Keduanya konon menjadi pemula dan jadi mata rantai proses legenda pembentukan Gunung Tangkuban Perahu. Friksi yang mengiringi langkah keduanya di dunia menjadi pelengkap cerita yang terus mengalir sampai proses kelahiran sosok bernama Sang Kuryang.
Di akhir cerita pemirsa, sang kuryang inilah yang kemudian menurut mitos dipercaya sebagai pihak paling bertanggung jawab atas berdirinya Gunung Tangkuban Perahu. Meski lekat dengan hal-hal mistis yang kadang membuat siapapun yang mendengarnya mengernyitkan dahi, namun berbagai cerita tentang legenda Gunung Tangkuban Perahu, hal-hal mistis yang terjadi di sekitarnya, serta beberapa bagian gunung yang dianggap memiliki energi khusus menjadi pengingat bagi kita untuk mensyukuri keindahan dan keunikan yang dianugerahkan. Terlepas dari berbagai mitosnya, sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga kelestariannya agar kelak tradisi tetap terjaga. Cerita legenda yang dimiliki oleh salah satu tempat nyatanya tidak berhenti di kawasan Jawa Barat, tepatnya Gunung Tangkuban Perahu. Pasalnya, mitos serta cerita legenda lainnya juga banyak diperdengarkan serta tak kalah menarik. Lantas, mitos apa lagi yang popularitasnya di masyarakat, bahkan untuk kalangan urban, masih kuat terasa? Ikuti terus informasinya hanya di Konon Katanya